Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah menakjubkan yang menggetarkan dada dan mengalirkan air mata, serta membuat hati merinding. Ini adalah kisah seorang lelaki yang tergolong ahli ibadah, yang zuhud terhadap dunia, tidak pernah terputus membaca Al-Quran, senantiasa menemani Rasulullah SAW, bersemangat dalam beribadah dan belajar ilmu agama, hingga pada akhirnya menjadi fitnah terbesar bagi kaum muslimin dan mendapatkan su'ul khatimah ketika datang ajalnya, di mana dia telah menjadi sesat dan menyesatkan, serta mati dalam keadaan kufur. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW melewatinya suatu hari, yang saat itu dia sedang duduk bersama sekelompok orang. Kemudian beliau bersabda, "Inna fikum la rajulan darsuhu fin nari a'zamu min Uhud." Ada di antara kalian seorang lelaki yang giginya di neraka lebih besar daripada gunung Uhud. Sebuah ancaman mengerikan serta pemberitahuan dari seorang nabi yang tidak pernah berkata atas dasar hawa nafsunya, sallallahu alaihi wasallam, bahwa salah seorang di antara mereka akan menjadi penghuni neraka. Hingga pada akhirnya sebagian besar dari mereka meninggal. Mereka meninggal dalam keadaan baik serta dalam keadaan tetap menjadi muslim. Yang tersisa saat itu hanyalah Abu Hurairah dan seorang pria dari Bani Hanifah yang dikenal dengan nama Ar-Rajjal bin Unfuah. Dia adalah termasuk orang-orang yang datang kepada Rasulullah SAW. Dia senantiasa mengikuti Rasulullah SAW dan belajar dari beliau, serta menghafalkan Al-Quran dan banyak hukum Islam. Dia juga dikenal bersungguh-sungguh dalam beribadah. Dia adalah seorang yang luar biasa dalam kekhusyuan ibadah, bacaan Al-Quran dan hal kebaikan. Dia juga merupakan salah satu utusan terbaik dari Bani Hanifah. Subhanallah, dia adalah seorang hafidz Quran yang rajin sholat dan gemar berpuasa. Sabda Rasulullah SAW tersebut senantiasa terngiang di kepala Abu Hurairah, dan setiap kali dia melihat Rajjal bin Unfuah dan kegigihannya dalam beribadah dan zuhud, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyangka bahwa dialah yang binasa dan dialah yang disinggung oleh Rasulullah SAW. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menjadi sangat ketakutan dan khawatir, sampai pada akhirnya muncullah Musailimah al-Kadzdzab di Yamamah yang mengaku menjadi nabi dan diikuti oleh banyak orang. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengirim Rajjal bin Unfuah kepada orang-orang di Yamamah untuk mendakwai mereka agar istiqomah dalam Islam. Ketika Rajjal sampai, dia ditemui oleh Musailimah al-Kadzdzab. Musailimah menghormatinya dengan sangat baik dan membujuknya dengan uang dan emas, serta menawarkan kepadanya setengah dari kekuasaannya jika dia mau pergi ke orang-orang dan mengatakan kepada mereka bahwa dia mendengar Rasulullah SAW berkata bahwa Musailimah adalah sekutunya dalam kenabian dan bahwa Musailimah adalah utusan Allah. Maka Rajjal pun tergiur dengan harta dan kenikmatan yang ditawarkan tersebut, yang mana dia termasuk orang Arab yang fakir. Dia pun melemah dan melupakan keimanan, sholat, puasa dan kezuhudannya, dan pergi ke orang-orang yang tahu bahwa dia adalah salah satu dari sahabat Rasulullah SAW, serta berkata kepada mereka, "Wahai orang-orang, aku bersaksi bahwa aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa beliau telah membagi urusan kenabian dengan Musailimah bin Hubayb." Mereka pun kemudian mengikutinya karena dia dikenal sebagai orang baik, maka orang-orang percaya terhadap ucapannya. Hingga kemudian fitnah yang ditimbulkan oleh Rajjal jauh lebih berbahaya daripada fitnah Musailimah sendiri. Banyak orang yang menjadi tersesat karenanya, dan mereka mengikuti Musailimah sampai-sampai jumlah tentaranya melebihi 40.000 orang. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengirimkan Khalid bin Walid radhiyallahu anhu. Ketika Musailimah serta Bani Hanifah mengetahui tentang kedatangan Khalid yang bermaksud menumpas mereka, maka mereka pun keluar menghadangnya. Syurahbil bin Musailimah berkata, "Hari ini adalah hari peperangan. Jika hari ini kalian dikalahkan, maka anak dan istri kalian akan menjadi tawanan. Maka berperanglah mempertahankan kehormatan kalian, serta lindungilah istri-istri kalian." Maka mereka pun berperang di Aqrabah. Panji pasukan Muhajirin waktu itu dipegang oleh Salim, bekas budak Abu Hudzaifah. Kemudian mereka berkata kepadanya, "Apakah kamu gentar terhadap kami?" Dia pun menjawab, "Kalau iya, maka aku adalah penjaga Al-Quran yang terburuk." Khalid bin Walid kemudian berkata kepada Banu Hanifah, "Wahai Bani Hanifah, apa yang ingin kalian katakan dan apa yang kalian inginkan?" Mereka menjawab, "Kami katakan bahwa ada nabi dari kami sebagaimana ada nabi dari kalian." Maka Khalid pun memerangi mereka.
Peperangan dimulai. Peperangan yang belum pernah disaksikan oleh bangsa Arab sebelumnya. Hari yang sangat menakutkan. Kaum muslimin terpukul di awal peperangan karena jumlah musuh yang sangat banyak serta lengkapnya perlengkapan perang mereka. Maka Allah SWT menolong para sahabat Rasulullah SAW tersebut dan mengalahkan orang-orang musyrik hingga kalahlah Bani Hanifah. Di antara tentara yang ikut berperang adalah Wahsy bin Harb yang telah membunuh singa Allah dan Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib yang kemudian masuk Islam dan pergi ke Rasulullah SAW, di mana setiap kali beliau melihatnya, beliau teringat apa yang dia lakukan terhadap pamannya Hamzah. Maka Wahsy pun memutuskan untuk meninggalkan kota Madinah dan keliling di dunia sebagai mujahid fi sabilillah hingga dia bisa menebus dosanya yang besar. Ketika dia ikut bergabung bersama tentara Khalid, dia memutuskan untuk menargetkan Musailimah dan membunuh seburuk-buruknya manusia tersebut sebagai penebusan untuk pembunuhan Hamzah, paman Nabi. Maka Wahsy kemudian berhasil membunuh Musailimah yang berlindung di balik pengikutnya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengetahui kabar tersebut, dia pun bersujud kepada Allah SWT setelah akhirnya mengetahui bahwa dirinya telah selamat. Rajal bin Unfuah, dia menemani Rasulullah SAW, senantiasa beribadah dan mempelajari Al-Quran serta hidup dalam kezuhudan, tapi dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Dia telah sesat dan menyesatkan serta mati dalam keadaan kafir. Sementara Wahsy bin Harb, dia telah membunuh singa Allah Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Tapi Allah SWT memberinya petunjuk untuk masuk Islam hingga Allah memberikan kepadanya akhir kehidupan yang baik sebagai salah satu mujahidin terbaik. Saudaraku, jangan pernah tertipu dengan ibadah, sholat, puasa, zakat, ataupun sedekahmu. Senantiasa berdoalah agar Allah memberikan istiqomah kepadamu dan memberikan akhir kehidupan yang baik. Serta jangan pernah menghina seorang pun karena dosanya. Berdoalah agar Allah memberinya taubat dan mengampuninya. Jangan pernah merasa sombong kepada sesama muslim yang bisa jadi akhirnya Allah akan mengampuninya dan memberimu cobaan sebagai gantinya. Ya Allah, kuatkanlah kami di atas agamamu. Wahai Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah kami untuk berada di atas agamamu, serta arahkan hati kami untuk senantiasa menjalankan ketaatan kepadamu. Ya Allah, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu. Sesungguhnya Engkau maha pemberi. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Catatan atas riwayat kisah ini. Kebenaran kisah ini diperselisihkan oleh para ulama, di mana banyak ulama hadis menganggap bahwa kisah ini diriwayatkan dengan jalur periwayatan yang lemah. Hal ini dikarenakan dalam jalur periwayatan kisah ini yang disebutkan oleh Al-Humaydi dan Tabari, terdapat seorang perawi bernama Saif bin Umar At-Taimi yang dikomentari oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar sebagai orang yang lemah dalam hadis, tetapi tumpuan dalam ilmu sejarah. Bahkan Ibnu Hibban menyebut bahwa Saif tersebut sering meriwayatkan hadis palsu. Kisah ini memiliki penguat dari jalur periwayatan yang berbeda yang disebutkan oleh Tabrani. Tapi jalur tersebut juga lemah karena terdapat perawi bernama Al-Waqidi yang hadisnya ditinggalkan karena lemah, meskipun beliau orang yang berilmu juga. Tapi lafaz hadis dalam kisah ini sendiri mempunyai penguat sebuah hadis lain yang disebutkan oleh Imam Muslim dari riwayat Abu Hurairah sendiri dengan lafaz darsul kafir au nabul kafir mislu Uhud. Gigi seorang kafir atau tariknya di neraka seperti besarnya gunung Uhud. Kesimpulan, kisah ini disebutkan oleh ulama dalam kitab-kitab sejarah sebagai ibrah untuk diambil pelajaran darinya. Tapi isi kisah tentang biografi Rajal bin Unfuah yang murtad dan menjadi pengikut Musailimah tidak bisa dijadikan pegangan dan tidak bisa diterima kebenarannya. Wallahu a'lam, wa sallallahu wasallam wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.